Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menambahkan kita kesehatan jasmani rohani sehingga kita dapat datang di ruangan multimedia ini dalam rangka kegiatan PPL Bapak yang kedua. Tak lupa kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat jasa beliau kita hijrah ke zaman jahiliyah ke zaman sekarang. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan kita, terlebih dahulu kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk berdoa, Bapak persilakan kepada siapa yang mau memimpin? Yang laki-laki saja. Ini abang, itu bang. Sebelum melanjut pembelajaran, marilah kita berdoa bersama menurut kepercayaan dan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih buat abang kita. Jadi setelah kita berdoa, mudah-mudahan kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Jadi gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Walaupun kita di Natuna ini COVID-19-nya agak meningkat, tapi kita tetap harus menjaga kesehatan ya. Jadi protokol kesehatan tetap harus dijaga, gitu ya. Masker tetap digunakan. Ini mohon maaf Bapak sebelumnya karena Bapak nggak pakai masker karena kita lagi berbicara susah pakai masker. Jadi nanti kalau Bapak sudah siap berbicara tetap dipasang lagi. Ya, gitu ya. Jadi alhamdulillah, bersyukur kalian sudah datang ke sini. Bapak ucapkan terima kasih. Kemudian sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita absen presensi. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kehadiran kalian untuk menimba ilmu Allah balas dengan pahala yang berlimpah-limpah. Oke, tujuan kita datang ke sini yaitu untuk kegiatan bimbingan konseling, yaitu bimbingan klasikal, yang mana insya Allah tujuannya ini biar kalian bisa jadi lebih baik lagi, mendapatkan informasi yang lebih baik, sehingga nantinya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Begitu ya? Jadi kegiatan ini sangat-sangat bermanfaat buat kalian. Nah, di dalam kegiatan kita, pembelajaran kita hari ini ada beberapa aturan. Yang pertama, karena kita sistemnya curah pendapat atau brainstorming, jadi nanti kalau sekiranya kalian mau mencurahkan pendapat, caranya angkat tangan. Nah, setelah diizinkan Bapak, siapa yang mau menyampaikan pendapat baru dipersilahkan, baru boleh bicara. Kemudian kawan yang lagi berbicara atau mengeluarkan pendapat, tolong kawan yang lain menyimak, mendengarkan ya, biar tahu apa jawaban kawannya tadi. Terus tidak boleh memotong pembicaraan teman, tak boleh ya. Jadi aturannya seperti itu. Kemudian tertib ya, jangan mengeluarkan suara yang berisik atau mengerjakan sesuatu hal yang tidak diperintah, gitu ya. Itu aturannya. Nah, sebelum kita memulai, kita ada ice breaking dulu. Seperti minggu lalu kita ice breaking apa itu? Tepuk semangat.
kemarin siapa yang mimpin? Coba tolong Kak Angel. Nah, Kak Angel tolong Kak Angel ke depan, Kak Angel pimpin kawan-kawannya. Gimana Kak Angel? Bisa nggak begini? Sama. Nah, oke. Ya, sama-sama ikut ya. Terus langsung ya. Nah, berdiri dulu. Berdiri. Oke, ini contohin ya. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Coba ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Itu ya. Keliru. Salah Pak. Salah, ulangi lagi. Bapak Tepuk ini. semangat. Semangat. Yes. Oke, terima kasih Kak Angel. Bapak yang salah tadi ya. Oke, udah semangat ya? Alhamdulillah, kita harus terus semangat pagi hari. Jiwa muda. Oke, alhamdulillah sudah semangat untuk kegiatan kita hari ini. Nah, sudah siap untuk ke inti atau pelajarannya? Sudah siap belum? Sudah? Oke, kalau sudah siap, kita lanjut. Nah, lihat perhatikan. Jadi kegiatan kita hari ini berkenaan tentang, coba perhatikan di layarnya ini, perilaku toleransi perbedaan agama budaya. Perbedaan budaya. Nah, tujuan layanannya, peserta didik bersama guru mampu berperilaku toleransi perbedaan budaya. Ini tujuan umumnya ya. Tujuan khususnya, dengan menampilkan video, peserta didik bersama guru BK mampu mengidentifikasi toleransi perbedaan budaya. Dengan menampilkan video, peserta didik bersama guru mampu mengklasifikasikan perilaku toleransi perbedaan budaya. Dan terakhir, dengan menyaksikan video, peserta didik bersama guru BK mampu membangun perilaku toleransi perbedaan budayanya. Jadi ini tujuan kegiatan kita hari ini. Nah, jadi harapannya setelah kita kegiatan ini, jadi kalian diharapkan bisa berperilaku toleransi perbedaan budayanya. Oke. Sampai di situ ya. Lanjut ya. Nah, setelah ini Bapak akan putarkan video tentang apa? Perhatikan ya. Kalian simak betul-betul, amati. Oh, maaf. Bagian kurang mengerti atau belum paham, silakan saja datang ke Bapak. Terima kasih. Ini sama saja. Nah, ini darah Pak. Aku nggak suka sama orang Jawa. Aku juga nggak suka sama orang Batak. Jangan satukan kami berdua, Pak. Saya nggak suka sama dia, Pak. Aku juga nggak suka sama dia, Pak. Dia tuh kasar sama dia, Pak. Pak, please, Pak. Aku nggak suka sama dia, sama Sola itu nggak suka saya. Cukup. Pokoknya kalian tetap sekelompok, titik. Iya, Kak. Inilah. Wah, gelasnya kurang nih, Tante. Teh
Bentar, bentar, sama gulanya. Boleh kok, Nya. Sekarang. Iya, apa-apa. Manis sekali, Ma. Banyak kali gulanya pun dibikin. Jadi matikan lampunya. Nggak suka gelap-gelap. Takut. Iya, nggak suka gelap-gelapan. Jangan, takut. Ah. Sini Tante, bantu-bantu. Walaupun si orang Batak, tapi dia nggak sekeras yang aku pikirkan. Dia juga lembut, baik, dan pengertian kok. Cuma mungkin sedikit ceplos-ceplos. Ya mungkin itu memang menunjukkan dia yang ada dengar. Dulunya aku berpikir kalau Sola itu sombong, sok kemayu-kemayuan, tapi setelah aku perhatikan, ternyata Sola jauh dari yang kubayangkan. Dia orangnya baik, suka menolong, dan tidak sombong. Kalau masalah kemayunya sih, mungkin sudah dari sananya kali ya. Walau di tengah perbedaan, banyak hal yang dapat kita temukan. Pengalaman, persaudaraan. Oke. Oke. Gimana filmnya? Bagus? Nah, tadi itu film tentang apa? Nah, nanti coba. Siapa yang mau menanggapi dari video itu? Saya, Pak. Ya, coba. Kak Naomi. Kak Naomi, silakan Kak Naomi. Kak Naomi dulu ya. Kesimpulan dari video tersebut, kita sesama teman tidak boleh saling menjelek-jelekan satu sama lain, tidak boleh mencela, dan kita harus saling membantu satu sama lain. Oke. Selanjutnya. Bagus sekali ya. Nah, selanjutnya, Kak. Kita harus saling menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain, dan tidak boleh menghina suku lain. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Luar biasa. Luar biasa ya jawaban dari kakak-kakak kita. Kak Naomi, Kak Vera. Ya, tadi saling menghargai. Walau teman kita berbeda, kemudian tidak boleh mengejek. Nah, walaupun beda suku. Oke. Nah, itu dari beberapa temanmu yang menanggapi video. Nah, sekarang kelanjutannya. Nah, di sini ada LKPD. Nah, LKPD-nya sudah Bapak bagikan di room atau di grup WA ya. Coba perhatikan. Buka HP-nya. Nah, di situ ada LKPD yang sudah Bapak bagikan. Kalian coba jawab LKPD-nya. Bapak kasih waktu berapa menit ya? Lebih dari 5 menit atau kurang dari 10 menit ya? Bisa ya? Bisa? Oke, siap. Boleh dimulai. Yang ada pertanyaan atau hambatan mengisi LKPD-nya, boleh tanya dengan Bapak.
Nah, jadi di situ Bapak jelaskan lagi nama siswanya, kelasnya. Nah, terus lembar kerjanya nomor 1. Bagaimana menurutmu tentang perilaku toleransi perbedaan budaya dengan bahasamu sendiri? Nomor 2, sebut dan jelaskan perilaku toleransi perbedaan budaya di kehidupan sehari-hari. Nah, nomor 3, bagaimana cara membangun perilaku toleransi perbedaan budaya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, boleh kalian cari informasi atau jawabannya di internet. Nah, buka Google-nya, Mbah Google. Halo Google. Halo Google. Toleransi perbedaan budaya. Atau perilaku toleransi perbedaan budaya. Banyak tuh keluar tuh. Oke, selamat mengerjakan ya. Jadi Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit. Nanti setelah itu maju satu-satu atau memberikan jawabannya ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Gimana Kak? Apa? Jaringan buka. Udah bisa buka. Oke, jaringan itu. Kalau dia agak lama buka, mungkin jaringan kita lagi bermasalah. Dicoba lagi ya, atau di refresh. Di refresh biar kebuka lagi. Soalnya gimana? Susah atau gampang? Gampang ya. Kalau dilihat soalnya insya Allah gampang. Apalagi udah ada dibantu Mbah Google. Sekarang ini informasi semuanya ada di Mbah Google. Selain di perpus ya, tapi tetap harus juga ke perpus. Bukan berarti tak ada Mbah Google tak pernah pula ke perpus. Gimana Kak?
Aman ya jaringannya ya? Alhamdulillah. Sudah belum? Sudah? Oke, sudah ya? Nah, kalau sudah tinggal diklik kirim. Nah, oke ya, sudah ya. Nah, jadi sudah dijawab LKPD-nya? Sudah? Alhamdulillah. Nah, sekarang coba Bapak minta tolong nomor 1 ini. Bagaimana menurutmu tentang perilaku toleransi perbedaan budaya dengan bahasamu sendiri? Ayo, siapa yang mau curahkan pendapatnya? Oke. Dari Kak, sebutkan nama. Nama saya Cindy Claudia. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Menurut saya, perilaku toleransi perbedaan budaya merupakan sikap yang saling tolong-menolong ataupun menghargai satu sama lain, meskipun berbeda suku, ras, ataupun budaya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Kak Cindy. Bagus sekali. Jawabannya sangat-sangat bagus. Terus selanjutnya Kak. Saya ingin menambahkan sedikit dari jawaban Kak Cindy. Menurut saya, perilaku toleransi perbedaan budaya merupakan sikap atau perilaku yang menerima atau menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Terima kasih. Oke. Terus selanjutnya siapa tadi yang katakan? Iya. Silakan Kak. Bagus sekali ya. Kak Jessia tadi jawabannya bagus sekali. Selanjutnya. Saya setuju dengan pendapatnya Kak Jessia dan Kak Cindy. Dan di sini saya hanya ingin menambahkan sedikit pendapat saya, yaitu Nama sebut dulu. perkenalkan, nama saya Sonia. Menurut saya, perilaku toleransi terhadap perbedaan budaya ialah suatu sikap atau perilaku yang menerima serta menghargai suatu perbedaan sosial budaya yang ada di daerahnya dan tidak memandang rendah budaya tersebut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Alhamdulillah, itu jawaban dari Kak Sonia. Jadi jawaban bagus sekali, jawaban dari Kak Cindy, terus jawaban Kak Jessia, terus jawaban Kak Sonia. Jadi kita harus saling menghargai, menghormati perbedaan budaya, suku, tidak boleh menjelek-jelekkan gitu ya intinya ya. Nah, udah paham ya nomor 1? Sudah paham? Oke, jadi itu untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Oke. Sebutkan dan jelaskan perilaku toleransi perbedaan budaya di kehidupan sehari-hari.
hari. Siapa yang ingin menjawab atau mencurahkan pendapatnya? Siapa? Oke, ada 3 orang. Coba Kak Maya dulu. Kak Dela, boleh. Nama saya Dela Aprilia. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu dengan berteman dengan siapapun tanpa membedakan kebudayaannya. Nah, dari pertemanan tersebut kita bisa mendapatkan berbagai perbedaan kebudayaan sehingga terciptalah sikap toleransi dari pertemanan tersebut. Oke, tepuk tangan. Oke, lanjut Kak Maya. Saya setuju dengan pendapat Kak Dela. Dan saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Tidak menghina teman karena perbedaan ras, suku, budaya yang berbeda. Bergaul dengan orang lain tanpa memandang dari ras dan sukunya apa. Oke, terima kasih Kak Maya. Bagus sekali ya. Sangat bagus sekali. Terus siapa lagi? Ya, Kakak, jelaskan Kak. Sebutkan nama Kak. Nama saya Ocha Sakira. Saya setuju dengan pendapat Maya. Dan pendapat saya hampir sama dengannya Maya. Cuman pendapat saya tidak menghina teman karena perbedaan agama, ras, dan mendapatkan yang berbeda dengan kita. Itu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, itu tadi jawaban dari Kak Maya. Kak siapa lagi? Kak Dela. Siapa lagi? Kak Ocha. Bagus jawabannya. Jadi kita harus berperilaku apa tadi? Saling menghargai, tidak mengejek. Betul ya Kak Ocha ya? Itu Kak Ocha kan? Nah, jadi itu contoh. Selanjutnya, jawaban nomor 3 atau soal nomor 3. Bagaimana cara membangun perilaku toleransi perbedaan budaya di dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang ingin mencurahkan pendapatnya? Oke, ada 3 lagi. Ya, silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Tata. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 tadi. Poin pertama, menghormati atau menghargai perbedaan. 2, tidak merendahkan atau menggunjing ras atau suku tertentu. 3, tidak memaksa seseorang untuk mengikuti budaya atau suku tertentu. Terima kasih. Oke, mantap sekali jawabannya ya. Terus Bang Dedes, peganteng. Ada 2 peganteng kita ya. Perkenalkan, nama saya Dedes Kumandaya. Bertoleransi membangun. Bertoleransi perbedaan budaya. Kita harus saling menghormati. Contohnya, ketika ada seorang sedang menjelaskan di depan, kita mendengarkan tanpa memotong pembicaraan. Menghormati itu tanpa memandang suku, agama, dan umur. Itu saja Pak. Oke, mantap jawabannya ya. Selanjutnya, Abang Said. Silakan Bang Said. Perkenalkan, nama saya Syed Rozali. Saya setuju dengan pendapat dari teman-teman kita dan saya ingin menambahkan sedikit. Adalah saling menolong dan sopan santun terhadap orang lain meskipun berbeda budaya atau ras, dan tidak memperbeda-bedakan budaya dan suku lain dengan suku kita sendiri. Dan sekian, terima kasih. Oke, mantap sekali ya jawabannya. Bagus-bagus jawabannya.
Jadi jawaban Kak Tata, Bang Dedes, sama Bang Faik karena bagus. Jadi intinya apa tadi? Saling menghormati. Saling menghormati. Baik itu apa? Walaupun berbeda suku, ras, gitu ya. Nah, jadi itu cara membangunnya. Apalagi Kak Tata tadi? Merendahkan atau mengunjing. Nah, merendahkan, jangan merendahkan atau menggunjing, gitu ya. Nah, jadi dari itu setelah dari jawaban yang 1, 2, 3, nah, coba yang dapat menyimpulkan semuanya siapa? Oke, Kak Lala, ayo. Kak Lala, silakan. Baiklah, dari ketiga pertanyaan yang telah disampaikan dan juga dijawab, di sini dapat disimpulkan bahwa toleransi dalam beragama itu toleransi dalam berbudaya itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dan juga toleransi berbudaya bisa diwujudkan dengan cara saling menghormati pertama, kemudian menghargai, dan juga tolong menolong tanpa membedakan suku manapun, ras ataupun budaya dan tradisi mereka. Jadi dan juga harus terus berteman dengan siapapun, karena satu sekolah juga kan. Iya. Walaupun di luar sekolah, tapi kita tetap harus menghormati orang tersebut, harus tetap berteman. Kemudian dan juga toleransi bisa diwujudkan dengan tetap bersikap sopan, tidak memotong pembicaraan orang lain, kemudian tidak memaksa orang lain mengikuti tradisi dari suku tertentu, dan tidak merendahkan ataupun menggunjing apa yang dilakukan oleh suku atau ras lain. Itu saja, terima kasih. Oke, luar biasa ya jawaban dari Kak Donela, Kak Lala kita. Sudah menyimpulkan ya dari jawaban 1, 2, dan 3. Intinya kita itu harus saling menghormati, menghargai, tidak merendahkan, tidak saling menjelekkan suku atau ras atau budaya teman yang lain. Nah, tidak menganggap kita, suku kita atau budaya kita yang paling bagus, yang lain jelek. Gitu ya. Intinya gitu ya Kak Lala ya. Oke. Nah, dari itu coba kita perhatikan, kalian perhatikan yang tadi. Nah, sini. Bapak coba simpulkan dulu ya, beri penguatan. Nah, jadi tema kita hari ini tentang perilaku toleransi perbedaan budaya. Oke, tujuannya tadi bisa mengidentifikasi toleransi perbedaan budaya, itu ya. Kemudian apa itu? Nampak? Bhinneka Tunggal Ika. Apa tuh artinya tuh? Nah, berbeda-beda tapi tetap satu dua. Nah, inilah nih budaya kita, suku kita banyak, ratusan suku, budayanya ribuan. Nah, Indonesia ini termasuk multikultural, banyak ya. Kalau di tempat kita untuk Natuna ada Melayu, ada Batak, ada Chinese, ada apa lagi? Ada Jawa. Itu baru di sekolah kita. Kalau di sekolah di kota-kota lain lebih banyak lagi kan. Ada Madura, ada Dayak, ada Sambas, macam-macam. Nah, setiap budaya ada kelebihan-kelebihannya. Kita harus saling melengkapi, menghargai, tidak boleh saling menjelek-jelekkan ya. Nah, biar kita tetap satu, walaupun berbeda tetap satu dua. Nah,
Pengertian toleransi, nah, tadi sudah disampaikan dengan kamu tadi, yaitu suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkungan lingkungan lainnya. Nah, betul nih jawaban siapa tadi nih? Kak Jesia tadi ya. Kemudian pengertian budaya keseluruhannya mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi budaya itu hasil seni moralnya. Jadi beda-beda ya. Seni Jawa, seni Melayu kan beda-beda kan? Nah, itulah hasil budaya. Kita harus saling menghargai. Kemudian pengertian toleransi kebudayaan yaitu berarti toleransi dalam perbedaan budaya. Artinya sikap saling menghargai budaya yang lain tanpa memandang rendah budaya tersebut. Nah, ini jawaban yang mantap tadi itu kan. Nah, jawaban siapa tadi? Jawaban Kak Lala tadi kan? Ya, bagus nih Kak Lala nih. Nah, jadi sikap yang harus dilakukan untuk toleransi berbudaya yaitu yang pertama, pengakuan terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan dalam masyarakat. Jadi kita harus ada perbedaan. Kemudian perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas maupun minoritas. Contohnya kalau kita sini orang Melayu sama orang Chinese sedikit kan, Melayu banyak. Jadi orang Melayu tetap harus menghargai orang Chinese atau mungkin Batak. Nah, kan sedikit Batak kan, lebih banyak Melayu kan. Jadi kita biar mayoritas dengan minoritas harus saling menghargai. Kemudian kesederajatan kedudukan dalam berbagai keanekaragaman perbedaan baik secara individu ataupun kelompok serta budaya. Jadi sama aja semuanya. Nggak ada beda, nggak ada Melayu lebih hebat atau Chinese lebih hebat. Nggak ada, sama semuanya ya. Jadi tidak ada yang bawah, ada yang atas, tidak ada, sama aja. Kemudian penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Kita harus saling hak asasi manusia kita harus junjung. Kemudian unsur kebersamaan, kerjasama. Walaupun kita beda-beda di sekolah ini, tetap harus bekerjasama. Nah, contoh kayak di video tadi, walaupun satu kelompok beda-beda, Batak dan Jawa, harus sama-sama kerja. Kayak kita sekolah ini ada Jawa, ada Batak, ada Jawa, ada Batak, ada Chinese, ada Melayu. Kalau satu kelompok tetap harus sama, gitu ya. Oke. Nah, contoh sikap toleransi. Nah, tadi jawaban nomor 2 ya. Nah, jawaban 2 tadi siapa tuh? Kak Maya, Kak Dela ya. Nah, ini betul. Saling menghormati, menghargai setiap keragaman budaya. Nah, betul itu. Tidak malu untuk berpakaian atau menyanyikan adat perbedaan daerah atau daerah budaya itu sendiri. Nah, contoh misalnya kayak kita pertunjukan perpisahan kadang nampilkan seni yang lain, ada Batak, ada kemarin Tortor kan, ada seni Melayu, ada seni-seni yang lain, seni Dayak pernah juga kan. Nah, jadi bagus itu. Berarti kalian sudah tidak malu mengekspresikan memakai adat baju orang lah, adat budaya lain, suku lain. Bagus tuh. Kemudian, nah ini sikap yang dihindari. Perasaan kesukuan yang berlebihan tak boleh, menganggap sukunya lebih bagus, yang lain jelek. Terus sikap pandangan meremehkan masyarakat dan budaya lain. Sama itu, jelek-jelek, budaya ini jelek nih, tak bagus. Kemudian sikapnya membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit. Wah, ini kita nih tuh orang Madura tuh hitam-hitam, tak bagus. Ya. Kemudian konsepnya golongan berdasarkan prasangka tidak tepat. Oke, selanjutnya. Jadi yang tadi jawaban nomor 3 Bang Said sama Bang Dedes sama Kak Tata nih, betul nih. Menghargai perbedaan, salah satunya menggunakan bahasa Indonesia, ikut gotong royong, menjaga toleransi.
Toleransi, menghormati perbedaan satu sama lain. Nah, sama tadi itu kan konsepnya sama itu. Terus menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Walaupun kita berbeda-beda, kalau nak cari keputusan bersama lewat musyawarah. Nah, ini cara salah satu untuk bangun toleransi perbedaan budaya. Oke, terima kasih dari penyampaian Bapak. Bisa ya? Oke, jadi alhamdulillah dari jawaban kalian sudah hampir betul semua. Boleh dikatakan sudah betul. Ya. Jadi udah paham berarti ya tentang toleransi perilaku, toleransi perbedaan budaya. Oke. Nah, selanjutnya kira-kira ada pertanyaan atau yang kurang masih dipertanyakan lagi dari kegiatan kita? Cukup? Sudah ngerti semuanya? Oke, alhamdulillah. Berarti sudah paham semuanya ya? Sudah jelas ya? Kemudian, nah coba tolong dari kalian coba simpulkan kegiatan kita hari ini bagaimana? Nah, dari awal sampai akhir ini gimana? Coba siapa yang mau nyampaikan kesimpulan? Oke. Silakan Kak, sebut nama Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Rumana. Di sini saya ingin menyimpulkan menurut pendapat saya tentang kegiatan hari ini. Tentang bimbingan klasikal oleh narasumber Pak Ardiansyah. Yang pertama dibuka dengan doa untuk mempermudah kelancaran kegiatan kita pada hari ini. Kemudian dibuka dengan selanjutnya di ice breaking oleh Kak Angel, tepuk semangat. Kemudian ada cuplikan video tentang perbedaan toleransi budaya. Nah, kemudian Bapak Ardiansyah juga menjelaskan beberapa deskripsi tentang toleransi budaya, sikap kita terhadap budaya orang, gitu. Nah, terus kita sebagai masyarakat Indonesia harus tetap berbineka tunggal ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, jadi itu kesimpulan dari Kak. Apa? Kak Nelly. Nah, bagus sekali ya kesimpulan Kak Nelly dari pertama sampai terakhir. Nah, intinya kita harus katanya apa? Binika tunggal ika, ya. Oke. Jadi itu kesimpulan dari kawanmu, temanmu. Nah, kesimpulan dari Bapak untuk kegiatan kita hari ini alhamdulillah sangat berjalan dengan lancar sekali, antusias sekali ya. Kemudian anaknya curah pendapat semua ya, semuanya mengeluarkan pendapatnya tidak malu. Bagus sekali, lebih bagus dari yang kemarin ya. Kalau kemarin masih lama jawab, kalau sekarang udah lebih bagus lagi. Sudah ada mantap lagi ya, sudah aktif. Ya, jadi untuk itu Bapak harap kegiatan kita ke depan seperti ini dibudayakan atau lebih baikkan lagi ya, ditingkatkan lagi keaktifannya, begitu ya. Oke. Jadi kesimpulannya anak-anak di sini alhamdulillah bagus. Kemudian Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anakku, anak-anak Bapak untuk 11 IPA ini yang sudah hadir di sekolah kita walaupun pandemi, walaupun sebenarnya BDR, tapi karena undangan Bapak tadi kalian masih mau datang ke sekolah. Bapak ucapkan terima kasih. Kemudian Bapak juga terima kasih dalam kegiatannya, anak sikapnya aktif, antusias, responsif gitu ya. Jadi Bapak ucapkan terima kasih banyak. Nah, untuk itu sebelumnya Bapak ada form
hasil layanan klasikal. Nah, nanti Bapak kirim, sudah Bapak kirim di grup ya. Nah, nanti tolong kamu jawab di sini namamu, kelasmu, lembar evaluasi pengetahuan, apa perilaku toleransi, perbedaan dan materi, perbedaan budaya, tuliskan kesimpulan dari video tadi ya. Nah, perasaannya ikut kegiatan ini apa? Saya merasa senang. Nah, nanti ini ada kurang setuju atau sangat setuju. Nah, kalau kamu merasa senang, kasih apa? Pilihan 1, 2 atau 3 atau 4. Kalau sangat setuju berarti 4. Kalau tak setuju, tidak senang Pak, malas, tidak menarik 1. Nah, bebas ya. Nah, saya merasa dihargai, saya ingin kegiatan binaan menyadari harus berperilaku toleransi. Ini ada rentangnya ya, tinggal diisi ya. Kemudian ada keterampilan. Nah, di sini bagaimana caramu membangun perilaku toleransi berbudaya. Nah, dijawab sini ya. Gimana caranya? Tadi kan udah ada sedikit tuh kan. Nah, sini setelah itu, setelah melayani layanan bimbingan klasikal, kamu telah belajar mengenai sikap toleransi perbedaan budaya. Lalu apa keterampilan rencana yang kamu kembangkan agar keterampilan perilaku toleransi perbedaan budaya dapat meningkat? Nanti diisi ya. Nah, diisi rencanamu atau perilaku apa yang akan kamu buat untuk menunjang sikap toleransi perbedaan budaya. Nah, gitu ya. Paham ya? Nanti dikirim ya. Oke, nah itu from apa? Hasil layanan. Nah, selanjutnya berhubung waktu kita sudah habis, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Coba kemarin tadi Bang Dede, sekarang Bang Said, coba Bang Said. Untuk mengakhiri acara kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih buat Bang Said yang telah memimpin doa. Oke, alhamdulillah kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, tidak ada lampu mati kayak kemarin. Bapak ucapkan terima kasih, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.